barangkali mau ada hadiah yang lebih dari 10. Baik, Bapak. Nanti setelah kita materi, nanti ada kuis. Bapak dan Ibu bisa ikut kuis. Nanti akan ada hadiahnya juga Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyimak untuk materinya agar bisa menjawab kuis nanti setelah sesi materi. Bisa Siap. kita lanjut Bapak dan Ibu? Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Lanjut Bu, aman. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kita masuk ke upload data siswa. Nah, untuk upload data siswa, Bapak dan Ibu, tadi GTK tampilannya di sini. Untuk upload data siswa, Bapak dan Ibu bisa klik upload data di sebelah kanan atas Bapak dan Ibu. Bisa diklik, upload data, lalu muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa download template-nya terlebih dahulu sebelum diupload. Jadi nanti setelah di-download template, untuk data-datanya bisa dimasukkan ke dalam template yang sudah di-download Bapak dan Ibu. Jika sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik upload di sini Bapak dan Ibu. Jika data upload data siswa Bapak dan Ibu itu lebih dari 1, di sini nanti akan muncul beberapa data-data yang sudah Bapak Ibu upload. Nanti jika semua data yang ingin Bapak Ibu upload, itu nanti bisa Bapak dan Ibu pilih semua, di sini bisa diklik, atau contohnya jika hanya 1 atau 2 data yang ingin diupload, bisa diklik data mana saja yang ingin diupload. Mungkin dari data-data yang lain masih ada yang kurang, untuk data-data siswa atau nama siswanya masih ada yang kurang, itu bisa tidak dipilih terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak yang resen dari OPM, apakah ada pertanyaan, Bapak? Apakah ada pertanyaan, Bapak? Sementara belum ada Mbak. Paling minta itu tadi apa namanya yang misalkan Iya, Bapak. GTK Mbak, GTK yang lebih dari 10 guru gitu loh Mbak. Minta linknya dibagiin aja atau enggak alamatnya biar nanti bisa dicatat. Soalnya tadi nggak bisa kecatat karena saya di handphone jadi nggak kelihatan. Baik, Bapak. Nanti akan di-share di grup koordinasinya juga, Bapak. Siap. Makasih Mbak. Sama-sama, Bapak. Kita lanjutkan, Bapak. Ya, Ibu. Saya tadi left dan baru masuk lagi dan saya ketinggalan info untuk ini. Saya tadi sudah mengikuti sih alurnya. Cuma saya yang masih bingung itu linknya untuk masuknya mana ya? Saya lihat di chat box-nya kok nggak terlihat, apa belum di-share atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama Ibu, untuk linknya itu pordi.infradigital.io. Di sini saya infokan melalui kolom chatnya Bapak dan Ibu. Oh iya, terima kasih Ibu. Mungkin saya harus scroll ke atas lagi. Baik Ibu, ya. Di sini sudah saya infokan kembali. Oh iya, terima kasih. Akan saya coba ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, ya. Bapak dan Ibu bisa kita lanjutkan. Bisa. Setelah Bapak dan Ibu download untuk template-nya tadi dan dibuka, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi tampilannya yaitu Microsoft Excel. Untuk tampilannya seperti ini, jadi nanti bisa di-input untuk data-data yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan. Di sini ada 5 data Bapak dan Ibu yang wajib di-input. Itu ada nama lengkap, nomor HP Ibu, tingkat atau jenjang, dan juga kelas. Jadi jika dari 5 tadi masih ada yang belum lengkap, itu bisa dilengkapi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Dikarenakan jika belum lengkap, nanti untuk data-data tersebut. Namun jika di luar yang 5 tadi, itu masih ada yang belum lengkap, nanti bisa menyusul Bapak dan Ibu, atau bisa dilengkapi nanti.
Baik, Bapak dan Ibu, sebagai catatan untuk pengisian data, angka kolom general itu diubah menjadi teks. Di sini contohnya Bapak dan Ibu, untuk nomor handphone Ibu, contohnya ada +62, itu bisa langsung diubah 08, seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua untuk jenis kelamin di sini diisikan laki-laki dan juga perempuan. Jadi tidak L atau P Bapak dan Ibu. Jadi diisikan secara lengkap yaitu laki-laki dan juga perempuan. Dan untuk tingkat atau jenjang Bapak dan Ibu, di sini ada 0 untuk RA 1 sampai dengan 6 itu MI, 7 sampai 8 itu 7 sampai dengan 9 itu MTS, 10 sampai dengan 12 itu MA dan jika ada alumni itu bisa diisikan alumni Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pengisian data-data tadi, apakah ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Lanjut. Lanjut, Bapak dan Ibu yang lain. Iya. Maaf, tadi saya nggak Lanjut. Gas. Lanjut. Ada pertanyaan. Lanjut. Harus menggunakan 08 atau ada +62. Itu tidak boleh. Maaf, bisa diulangi Iya. Ibu untuk pertanyaannya? Itu saya agak lewat yang di bagian pengisian nomor itu. Nah, di situ apakah harus menggunakan tidak boleh menggunakan +62, harus 08. Iya, benar Ibu. Jadi untuk data itu diubah menjadi general, tidak bisa +62, jadi bisa diisikan dari 08, Bapak dan Ibu. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Ada yang lagi yang lain, Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, kita bisa lanjutkan Bapak dan Ibu. Tadi setelah diupload, untuk data-datanya akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi data-data yang mana saja yang Bapak Ibu upload, data-datanya sudah lengkap berapa persen, akan muncul tampilan di sini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa melihat berdasarkan tahun ajaran, dan juga berdasarkan jenjang. Contohnya sebagai tahun ajaran 2021 itu semua jenjang. Nanti tampilannya di sini Bapak dan Ibu. Ini ada kelas 1A, ada berapa siswa, kelas A, jenjangnya 1P atau 2B, nanti akan ada di sini Bapak dan Ibu berapa siswa dan juga berapa data-data siswa yang belum lengkap. Nanti di sini untuk kelas tingkatnya tadi yang 0, 1, dan 2, nanti di sini ada berapa kelas, ada berapa siswa, nanti akan muncul di sini semua Bapak dan Ibu. Jadi bisa Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Baik Bapak dan Ibu, setelah tadi klik upload, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ada yang resen, ini dari Miss Gupi, Tenajar Kidul. Bapak apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ini dari siswa saya kan tidak banyak yang tidak memiliki HP. Baik. Sementara untuk upload data siswa kan wajib itu nomor HP. Itu gimana itu Bu solusinya itu? Soalnya dari 200 sekian dari 233 siswa itu baru ke upload 207, yang sisanya tidak punya nomor HP. Baik. Karena dimasukkan untuk nomor HP guru nggak bisa karena nomor HP-nya double gitu. Gimana itu solusinya? Baik Bapak, benar Bapak, untuk nomor handphone guru itu tidak bisa diinput di data siswa. Di sini bisa disarankan apakah dari siswa tersebut itu mempunyai anggota keluarga yang menggunakan handphone, yang mempunyai handphone itu bisa diinput Bapak. Namun jika dari siswa tersebut itu dari anggota keluarga atau dari anggota keluarga besarnya tidak mempunyai handphone juga, itu bisa diisi 12 angka unik, namun tidak boleh sama dengan peserta didik yang lain Bapak. Jadi bisa diisi untuk 12 angka unik. Oh gitu ya. Benar. Jika dari peserta didik tersebut, dari pihak keluarga dan juga keluarga besarnya itu tidak mempunyai nomor handphone atau tidak mempunyai handphone.
Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Bapak dan Ibu, adakah pertanyaan? Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah klik upload, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti akan ada notifikasi WA yang akan dikirimkan sesaat setelah data terupload. Untuk notifikasi WA-nya itu dari jaringan IDN Bapak dan Ibu. Nanti akan ada link untuk download aplikasi pelajar, akan ada juga untuk detail login peserta didik tersebut. Nanti ada nama, NIS, dan juga lembaga pendidikannya. Lalu nanti dari orang tua jika ada yang kesulitan melakukan registrasi, nanti sudah ada juga untuk panduannya Bapak dan Ibu. Jadi bagi orang tua siswa itu yang kebingungan sudah ada panduan. Jadi nanti bisa langsung mendownload dan juga registrasi ke aplikasi pelajar. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke membuat presensi digital. Sebelum kita masuk, Bapak dan Ibu apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Lanjut, Mbak, lanjut. Baik, kita bisa lanjutkan Bapak dan Ibu. Kita masuk ke membuat presensi digital. Ini sebagai informasi juga Bapak dan Ibu, untuk wali kelas atau guru piket, itu dapat membuka presensi digitalnya melalui handphone Bapak dan Ibu. Kita tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu bisa klik presensi. Setelah klik presensi, Bapak dan Ibu akan ada jadwal untuk Bapak dan Ibu bisa klik jadwal presensi untuk mengaktifkan dan juga mengedit jadwal mengajar Bapak dan Ibu. Bisa diklik di sini atau bisa diklik buat presensi Bapak dan Ibu. Lalu nanti tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu jika sudah ada jadwal presensi Bapak dan Ibu. Setelahnya bisa diklik simpan. Kita masuk ke membuat presensi digital. Bapak dan Ibu bisa klik buat presensi digital untuk memulai kegiatan absensi. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan Bapak yang raise? Yang buat jadwal presensi itu tampilannya tidak ada yang seperti, coba kembali Bu. Ibunya screenshotnya kembali Bu. Baik Bapak, sebelumnya apakah sudah membuat jadwal presensi terlebih dahulu Bapak? Nah ini yang jadwal presensinya belum saya buat. Itu gimana buat jadwal presensinya Ibu? Baik Soalnya Bapak. Baik Bapak. Iya. Itu di menu guru atau di menu operator Ibu? Untuk presensi itu ada Bapak di tampilan utama. Bapak sudah sampai di tahap ini semua, Bapak? Ya, sudah tapi tahap itu, buat Bu. presensi, coba dibuat presensi. Belum Ibu, belum di tahap itu. Buat presensinya kan ada baru masih kosong presensinya itu. Baik Bapak, jika sebelumnya itu Bapak belum pernah membuat jadwal presensi, jadi dibuat dulu Bapak untuk presensinya. Nah itu cara buatnya gimana? Baik Coba. Bapak, nanti kita bahas setelah ini Bapak untuk membuat presensi. Oh gitu, makanya saya bingung kok ada jadwal presensinya, sementara di saya nggak ada. Gitu. Baik Bapak, kita lanjutkan ya Bapak. Boleh. Baik Bapak, jika Bapak dan Ibu itu belum pernah membuat daftar atau jadwal presensi, Bapak dan Ibu bisa klik buat presensi untuk memulai kegiatan absensi Bapak dan Ibu. Buat Bapak tadi yang belum, lalu akan ada tampilan seperti ini Bapak untuk membuat presensi digital. Jadi bisa di-input tanggalnya, jadwal mengajar Bapak itu dari jam berapa, contohnya dari jam 6 sampai dengan jam 7, lalu Bapak mengajarnya di kelas berapa, kelas 1A, lalu... Nggak bisa, iya, Bapak. Bisa dibuat jadwal, tanggalnya, jadwal mengajar. Bagaimana Bapak? Ya udah lanjut Bu. Belum di-input itu tuh.
sayanya belum di-input jadwal presensinya. Buat presensinya belum di-input. Berarti ini kan operator rata-ratanya tidak mengajar, Iya. Ibu. Ya, berarti ini jadwal mengajar berarti dibuat oleh guru sendiri ya? Iya benar, wali Bapak. kelas itu, Bu. Untuk jadwal presensi itu dibuat oleh wali kelas Bapak dan Ibu atau guru piket. Untuk operatornya nanti gimana? Baik, Bapak, jika Bapak itu tidak ada jadwal mengajar, itu bisa tidak diisikan di sini, Bapak, untuk jadwal mengajarnya. Oh, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Lanjut, Sama-sama, Bu. Bapak. Lanjut. Baik, Bapak dan Ibu bisa kita lanjutkan. Di sini setelah diklik Bapak dan Ibu untuk mata pelajaran, lalu klik lanjut, akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti akan ada siswanya, lalu akan ada untuk nama dan juga jadwal mengajar Bapak dan Ibu. Lalu setelahnya Bapak dan Ibu, nanti di sini ada tanggal, jadwal mengajarnya, lalu riwayat presensi. Dan ini untuk datanya itu real time Bapak dan Ibu di aplikasi Pelajar Wali Murid. Jadi Bapak dan Ibu saat mengajar itu sudah mengabsen murid, nanti datanya bisa langsung jadi Bapak dan Ibu bisa klik lanjut nanti setelahnya. Lalu akan ada tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa melihat untuk laporan presensinya. Jadi contohnya jadwal mengajar 1 itu dari jam 6 sampai jam 12 apakah sudah selesai atau belum. Nih tanggalnya juga ada Bapak dan Ibu. Jika sudah nanti akan ada di sini belum presensi 2/3 atau sudah presensi 1/3. Nanti akan ada namanya, akan ada kelasnya juga Bapak dan Ibu. Nanti di sini sudah ada berapa yang hadir, berapa yang sakit, yang izin, dan juga berapa murid yang tidak hadir atau yang alfa. Ini tampilan-tampilan laporan presensi Bapak dan Ibu seperti ini semua. Laporan presensi bisa klik download di sini Bapak dan Ibu akan ada di tampilan sebelah kanan atas. Bapak dan Ibu bisa klik di sini untuk mendownload laporan presensi. Baik Bapak dan Ibu, untuk laporan presensi untuk mendownload dan juga mengedit data presensi, Bapak dan Ibu bisa klik di sini di laporan presensi. Berikut untuk contoh laporan presensi yang di-download atau diunduh dari portal digital, yaitu di presensi digital. Nanti tampilannya itu berbentuk Excel mahasiswa dan juga tanggalnya. Berapa siswa hadir yang pada tanggal tersebut, berapa siswa yang sakit. Nanti sudah ada di sini Bapak dan Ibu, sudah ada laporan otomatisnya. Berapa yang sakit, berapa yang hadir, berapa yang alfa. Atau dari siswa tersebut pada hari itu hadir semua. Nanti akan ada tampilan atau laporan di sini Bapak dan Ibu. Nanti ada juga untuk nama sekolah dan juga kelas berapanya yang sudah di-download untuk presensi tersebut Bapak dan Ibu. Mengenai laporan presensi Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, Belum ada, Mbak. Baik, jelas, Bapak Ibu. dan Ibu bisa kita lanjutkan. Kita sudah registrasi Porti dan juga ke presensi digital. Kita masuk ke yang terakhir Bapak dan Ibu, yaitu fitur pengumuman. Untuk fitur pengumuman, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu membuat pengumuman. Nanti pengumuman ada di bagian paling bawah Bapak dan Ibu. Nanti untuk membuat pengumuman baru, Bapak dan Ibu bisa klik buat pengumuman baru. Setelah klik buat pengumuman baru, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti bisa dipilih Bapak dan Ibu itu ingin pengumumannya mau ditujukan ke tahun aja saja Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu saat pengumuman itu ingin menggunakan gambar atau tidak.
Jika ingin menggunakan gambar, itu bisa diupload di sini Bapak dan Ibu untuk gambarnya, maksimal gambarnya yaitu 5 MB. Jika lebih dari 5 MB itu akan gagal atau tidak bisa diupload untuk gambarnya Bapak dan Ibu. Lalu akan ada judul pengumuman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa bisa tuliskan di sini judul pengumumannya apa. Contohnya misalkan misalkan pengumuman untuk menghimbau para wali murid mendownload aplikasi pelajar, atau pengumuman libur, pengumuman ujian dan lain-lain, nanti bisa disesuaikan di sini Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu bisa diisikan di sini untuk isi pengumumannya. Untuk formatnya nanti Bapak dan Ibu bisa lembaga Bapak dan Ibu masing-masing. Dan jika ada lampiran, ini bisa dimasukkan di sini juga Bapak dan Ibu. Dan ini hanya opsional saja. Maksimal sama Bapak dan Ibu itu di 5 MB. Jika lebih tidak bisa di-upload atau gagal untuk uploadnya Bapak dan Ibu. Nanti setelah semuanya sudah selesai, sudah lengkap untuk membuat data-data pengumuman, lalu Bapak dan Ibu bisa pilih kirim nanti atau kirim sekarang. Jadi ada 2 pilihan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mau dikirim sekarang, akan masuk sekarang untuk pengumumannya, atau ingin membuat nanti, atau dikirim nanti. Atau contohnya pengumumannya mau dibuat besok, itu bisa dipilih kirim nanti Bapak dan Ibu. Kita pilih kirim sekarang terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Di sini tampilannya setelah Bapak dan Ibu klik kirim sekarang, akan ada 2 pilihan seperti ini Bapak dan Ibu. Apakah pengumumannya hanya dikirimkan via aplikasi pelajar saja? Nanti Bapak dan Ibu bisa klik kirim di sini. Atau untuk pengumumannya itu ingin ditujukan kepada melalui WhatsApp dan juga melalui aplikasi pelajar. Jadi bisa dipilih di sini, kirim dan share via WhatsApp. Jadi ada 2 pilihan, hanya melalui aplikasi pelajar saja atau melalui aplikasi pelajar dan juga ke WhatsApp wali murid Bapak dan Ibu. Berikut untuk contoh pengumuman yang telah dibuat Bapak dan Ibu. Nih contohnya jika ada gambar di sini Bapak dan Ibu, gambarnya akan tampil seperti ini. Nanti di sini judul pengumuman Bapak dan Ibu, lalu ada tanggal pengumuman Bapak dan Ibu buat, lalu ada isinya, serta jika ada lampiran yang tadi Bapak dan Ibu akan lampirannya di bagian paling bawah di sini Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk gambar ada di atas dan lampiran ada di sini Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, terkait pengumuman, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu? Kita sudah bahas untuk fitur pengumuman, Bapak dan Ibu. Untuk pengumuman, Mbak, tadi kan ada yang lewat via WhatsApp. Nah, itu otomatis ngirim ke nomor-nomor yang sudah tercantumkan tadi di peserta didik, apa manual kita nyari dulu di kontak, apa gimana gitu? Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Untuk fitur pengumuman yang tadi, itu kirim dan share via WA, nanti akan otomatis terkirim ke nomor yang sudah diinput di data peserta didik tadi, Bapak dan Ibu. Jadi tidak manual lagi. Jadi sudah otomatis terkirim sesuai dengan nomor yang Bapak dan Ibu input di data peserta didik. Oh, oke. Makasih, Mbak. Saya kira masih manual gitu. Kalau manual kan agak lama lagi. Iya benar, namun tidak manual dan lain sebagainya gitu. Siap Bapak, di sini sudah otomatis semua Bapak. Jadi nantinya akan sangat memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu juga. Bapak dan Ibu. Pengumumannya masuknya ke via WA atau ke via aplikasi itu, Bu? Baik Bapak, tadi ada 2 pilihan Bapak untuk kirimnya. Kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Baik Bapak, di sini ada 2 pilihan untuk fitur pengumumannya, mau dikirimkan atau di-share pengumuman ini, itu hanya melalui aplikasi pelajar saja, atau dikirimkan via aplikasi pelajar dan juga via WhatsApp. Jadi jika Bapak itu saja Bapak, namun jika Bapak pilih yang di bawah, kirim dan share via WA, nanti itu dikirimkan ke aplikasi pelajar dan juga akan dikirimkan melalui WhatsApp wali atau orang tua peserta didik. Terima kasih.
Sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bu, Baik, Bu, baik Bapak. Bu, Baik, kita bisa lanjutkan bertanya kepada... Bu, Iya Bapak. terkait dengan presensi ini Bu, ini tuh presensi siswa absen atau pemberitahuan ketidakhadiran ke wali murid Bu? Baik Bapak, untuk fitur presensi itu Bapak dan Ibu itu bisa absen Bapak dan Ibu itu bisa absen peserta didiknya saat mengajar. Nanti untuk laporannya itu bisa diakses oleh orang tua murid di aplikasi pelajar juga Bapak. Jadi setelah Bapak mengabsen siswanya, nanti langsung bisa diakses oleh orang tua atau wali murid jika orang tua murid itu ingin memantau peserta didik tersebut. Berarti pemberitahuan ketidakhadiran ke wali murid ya Bu, maksudnya itu bukan kehadiran murid ke kita gitu ya Bu ya? Bagaimana Bapak? Berarti ini absensi tetap manual, absensi dari kita sebagai gurunya, dan infonya itu dilanjutkan ke wali muridnya gitu ya Bu ya? Benar Bapak, untuk infonya nanti bisa diakses juga oleh wali murid apakah siswa tersebut hadir, sakit, atau alfa. Namun di sini Bapak itu sudah lebih memudahkan pekerjaan Bapak juga. Jadi nanti Bapak tidak secara manual lagi, namun untuk absen itu diakses melalui handphone. Jadi nanti bisa diakses melalui handphone. Misalkan untuk pelajarnya, contoh nama pelajarnya itu Bintang. Jadi untuk Bintang hari ini hadir. Jadi Bapak hanya checklist saja hadir. Nanti untuk laporannya Bapak bisa download. Seperti itu Bapak. Berarti nanti info ke wali muridnya itu per mapel atau per hari Bu? Untuk info ke wali murid itu per mata pelajaran yang Bapak absen Bapak. Oh berarti bisa langsung otomatis ke wali murid Bu ya pemberitahuannya gitu? Iya benar Bapak. Jadi untuk data itu real time bisa langsung diakses oleh wali murid setelah selesai absen. Oke siap. Baik Bapak dan Ibu. Terus yang kedua Bu, ini terkait info misalnya kepala sekolahnya berganti tuh Bu, apakah otomatis kayak aplikasi yang lain kayak Simpat Dekat lain atau input manual lagi atau gimana tuh? Bagaimana Bapak, untuk suaranya agak sedikit terputus? Misalnya ini kepala sekolahnya berganti tuh Bu. Baik Bapak, untuk data kepala gimana sekolah tadi di awal kita kan ada menginput data kepala sekolah Bapak. Nanti bisa diedit saja untuk data kepala sekolah. Namun jika ada kendala nanti Bapak bisa infokan ke tim jaringan IDN. Ke tim jaringan IDN itu melalui customer service-nya. Oke siap. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Mbak, ada yang mau ditanyakan nih Mbak, perihal aplikasi. Misalkan wali murid mau melihat sekolahannya anaknya, itu bagaimana linknya kira-kira yang langsung menuju ke sekolahannya itu? Bagaimana Bapak maksudnya, ke sekolahan atau ke laporan wali? Jadi maksudnya link yang langsung misalkan ke sekolahan anaknya gitu loh. Jadi wali murid itu bisa langsung melihat absennya berapa, masuknya berapa, atau yang lainnya. Baik, gitu. Bapak. Tadi setelah kita upload data siswa, itu akan ada notifikasi sebelumnya, ya, notifikasi yang akan dikirimkan ke wali murid. Nanti di situ ada link untuk dikasih pelajar, ada juga untuk dan sudah ada juga untuk detail login ke aplikasi pelajar. Nanti dari wali murid jika ada kendala nanti akan ada panduan untuk registrasi ke aplikasi pelajarnya juga. Jadi nanti setelah berhasil login nanti untuk pengumuman atau kehadiran siswa, tagihan dan lain-lain nanti bisa langsung dilihat di aplikasi pelajar tersebut, Bapak. Oh, oke. Berarti udah langsung ya? Iya, benar Bapak, sudah langsung. Jadi sudah bisa dibuka setelah registrasi. Oke. Makasih Mbak. Sama-sama Bapak. Baik Bapak dan Ibu, kita bisa lanjutkan. Di sini kita bisa menonton video aplikasi pelajar terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu saksikan.
Nggak ada suaranya, Mbak. Bagaimana Bapak? Videonya nggak ada suaranya. Bapak dan Ibu, untuk videonya apakah bersuara Bapak dan Ibu? Tidak ada suaranya. Ada suaranya, Bu. Suara kan di model mute. Nggak ada suaranya. Coba Diananik. Apakah ada suaranya Bapak dan Ibu? Iya, ada, Mbak. Ada. Aman. Mbaknya juga ada suaranya tuh. Suaranya nggak ada. Suaranya hilang lagi. Tapi itu Nggak nggak ada ada. lagi, Bu. Jadi nggak ada suaranya lagi, Bu. Tolong, Bu. Malah keluar, Mbak. Hilang Mbaknya. Bagaimana Bapak? Suaranya nggak ada, videonya, Bu. Baik Bapak, tidak masalah Bapak jika tidak ada... Kayaknya dari pusat emang video nggak ada suaranya. Iya Bapak, ini bisa diperhatikan saja Bapak dan Ibu untuk langkah-langkah. Simak aja dulu. Baik Bapak, bisa diperhatikan saja Bapak dan Ibu untuk langkah-langkah pendaftaran ke aplikasi pelajarnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk musiknya, untuk suara itu hanya musik saja Bapak dan Ibu. Ulangi Bu, ulangi itunya. Diulangi aja. Videonya dikirim di grup aja, Mbak, biar nanti bisa dilihat. Baik Bapak dan Ibu, nanti akan ada juga sosialisasi antara Bapak dan Ibu dan juga wali murid. Nanti jika ada kendala, Bapak dan Ibu bisa langsung ditanyakan saja di grup koordinasinya Bapak dan Ibu. Jadi saya jelaskan sedikit Bapak dan Ibu, berikut untuk tampilan aplikasi pelajar, nanti setelah orang tua murid itu login akan ada tertampil nama dan juga NIS. Lalu di sini sudah ada juga untuk data peserta didik, sudah berapa yang lengkap, sudah berapa persen yang lengkap. Jika belum 80%, jadi masih tergolong belum lengkap Bapak dan Ibu. Minimal lengkapnya yaitu di 80%. Nanti orang tua bisa melengkapi data siswanya di sini Bapak dan Ibu.
Bisa diklik di sini. Dan untuk melihat presensi Bapak dan Ibu, di wali murid nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi orang tua murid bisa klik di sini untuk kelas presensi digitalnya. Dan juga di sini juga ada fitur-fitur yang lain, ada fitur absensi dan juga fitur tagihan atau pembiayaan. Di sini melengkapi data peserta didik. Jika sudah diklik, akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Data mana saja yang belum dilengkapi. Lalu untuk membuat pengumuman, nanti akan ada fitur di sini Bapak dan Ibu. Fitur pengumuman untuk melihat pengumuman. Lalu untuk bayar tagihan madrasah, Bapak dan Ibu nanti bisa diklik tagihan di sini. Lalu akan ada tampilan di sini untuk tagihan-tagihan apa saja yang harus dibayarkan. Jika semua tagihan ingin dibayarkan, nanti bisa di-scroll ke bagian bawah Bapak dan Ibu, lalu bisa dicentang semua untuk bayar semua tagihan. Atau dari orang tua murid itu hanya ingin membayar 1 atau di 2 tagihan saja. Di sini 1 atau 2 nanti bisa diklik di sini bayar. Setelah diklik dan dipilih tagihan yang ingin dibayarkan, lalu akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Ingin membayar menggunakan apa? Misalkan metode bank transfer, GoPay, Shopee, Tokopedia, Dana, dan yang lainnya. Nanti bisa dipilih di sini Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke reward, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak dan Ibu? Untuk Bu, tanya Bu. Baik, Bapak. Untuk tagihan tadi Bu, rincian apa bisa dicicil atau tidak tuh Bu? Soalnya kan kalau di global misalnya kan di kampung kan nyicil aja bayarnya gitu Bu. Baik, Bapak. Untuk tagihan itu bisa dicicil, Bapak. Namun untuk pembayarannya itu tidak bisa online, hanya bisa offline untuk cicilan tagihan. Jadi nanti untuk wali murid atau orang tua siswa itu bisa langsung datang ke sekolah jika ingin melakukan cicilan tagihan. Aja mencicil. Ya aku biasanya Bapak bakal masalah duit aku mencicil banyak kah? Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Pak, biasanya Pak. Permisi Bu, mau tanya. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada punya anak 2 di satu sekolah itu gimana aplikasinya? Untuk aplikasi untuk aplikasi pelajarnya Bapak, ya, nanti betul. bisa Bapak, nanti bisa digunakan maksimal 5 Bapak untuk nomor handphone yang didaftarkan. Kan orang tuanya sama. Iya, nanti bisa Bapak untuk aplikasinya nanti Bapak dan Ibu untuk aplikasi pelajar contohnya di handphone ayah atau misalkan di handphone ibu. Jadi misalkan di handphone ayah itu untuk anak Bapak yang pertama, untuk di handphone ibu itu untuk anak yang kedua. Itu seperti itu bisa Bapak. Jadi maksimal untuk nomor handphone yang didaftarkan, maksimal nomor handphone ibu yang didaftarkan dalam satu sekolah itu 5 Bapak dan Ibu. Oh, berarti handphone ibu saja itu bisa 5 orang siswa gitu ya? Benar Bapak dan Ibu, 5 orang. Namun itu buat yang keluarga dan tidak bisa di dalam satu kelas Bapak dan Ibu. Tidak bisa dalam satu kelas kalau ada anak yang kembar? Baik, jika ada anak yang kembar mungkin bisa menggunakan nomor handphone ibu atau salah satunya menggunakan nomor handphone ayahnya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Saya kira bisa satu nomor 5 siswa gitu Mbak, tapi yang satu keluarga gitu. Berarti bisa kelas ya. Benar Bapak, namun untuk dalam satu kelas atau contohnya dalam satu file itu tidak bisa Bapak, nanti akan error saat upload data siswanya. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Lanjut.
Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa lanjutkan ke reward. Untuk reward, di sini ada 4, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada pendidik hebat. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti webinar pendidik hebat. Lalu yang kedua itu ada Capsec Report, yaitu akumulasi poin di aplikasi Capsec Report. Maksimal akumulasi poinnya itu di 450.000 Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa digunakan sebagai diskon atau potongan pembelian di IDN Logistik. Lalu yang terakhir di sini ada fasilitas untuk website gratis Bapak dan Ibu. Untuk syarat website gratis yang pertama itu Bapak dan Ibu sudah aktif Pordi. Dengan syaratnya dari orang tua, pihak orang tua atau wali murid itu sudah mendownload aplikasi pelajar sebanyak 30% dan juga data peserta didik itu sudah lengkap sebanyak 80%. Yang kedua, itu Bapak dan Ibu sudah aktif cash flow. Ya, dengan syaratnya sudah dibuatkan data tagihan oleh bendahara, sudah ada transaksi pembayaran pertama kali boleh online ataupun offline Bapak dan Ibu. Jika sudah memenuhi kriteria tersebut, nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitas website gratis untuk sekolah Bapak dan Ibu. Terkait reward, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Aplikasi rewardnya gimana ya? Untuk reward itu tidak ada di aplikasi Bapak. Jadi nanti jika Bapak dan Ibu itu sudah memenuhi kriterianya, itu nanti akan diinfokan oleh jaringan IDN Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti Bapak dan Ibu jika ada kendala atau jika ada yang belum dipahami, nanti bisa koordinasi di grup koordinasinya. Dan jika ada kendala nih, misalkan Bapak dan Ibu saat akses Pordi, saat akses presensi, membuat pengumuman dan yang lain, nanti bisa langsung menghubungi customer service jaringan IDN, nomornya di 0812 84787274. Untuk customer service ini tersedia 24 jam Bapak dan Ibu. Jadi misalkan Bapak dan Ibu lagi mengakses Pordi itu malam hari, siang hari, sore hari, dan berkendala, nanti bisa langsung di-chat untuk customer service. Nanti akan dikirimkan, nanti akan dibantu jawab oleh pihak customer service Bapak dan Ibu. Untuk websitenya Bapak dan Ibu ke Pordi di pordi.infradigital.io. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menuliskan misalnya nomor customer service dan juga ingin mencatat terlebih dahulu untuk website Pordi itu dipersilakan Bapak dan Ibu. Itu nomor CS-nya tidak ada di grup ya, Bu ya? Benar, Bapak. Untuk nomor customer service tidak ada di grup, Bapak. Jadi nanti jika Bapak dan Ibu ada kendala lain, mungkin dari grup koordinasi itu masih ada yang belum terjawab atau masih belum dibantu oleh pihak koordinasi, nanti bisa langsung menghubungi customer service-nya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai untuk materi. Bu, nomornya belum catat, Bu. Alhamdulillah. Itu yang didapat dari WA juga nomor itu ya, jaringan IDN. Benar, Bapak, untuk admin dari jaringan IDN. Untuk customer service-nya nomornya di 0812-8478-7274, Bapak dan Ibu. Iya, sama. Baik, Bapak dan Ibu, sudah ditulis semua, Bapak dan Ibu? Sudah. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai, Bapak dan Ibu, untuk materi hari ini. Jika masih ada yang belum dimengerti atau masih ada yang berkendala, masih ada yang belum terjawab, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa koordinasi di grup koordinasinya yang sudah disediakan, atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi customer service juga. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf jika dalam sesi materi, sesi pelatihan tadi itu ada kurangnya atau ada
kesalahan yang saya lakukan selama penyampaian materi, Bapak dan Ibu. Yang disengaja ataupun yang tidak disengaja mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan juga dari awal hingga akhir sesi materi. Nanti setelah ini kita akan kembali Bapak dan Ibu ke room utama. Nanti kita kembali dulu Bapak dan Ibu ke room utama, nanti akan ada kuis Bapak dan Ibu. Jadi jika Bapak dan Ibu tahu nih untuk pertanyaannya, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, nanti bisa langsung di raise hand saja Bapak dan Ibu. Nanti akan ada hadiah-hadiah juga Bapak dan Ibu. Kisi-kisinya apa soalnya? Wah, nggak ada kisi-kisi. Itu namanya bukan soal, Pak. Gitu. Oh iya, jangan dong. Rahasia Benar ya, Mbak. Bapak, rahasia untuk kisi-kisi atau pertanyaannya. Nanti bisa langsung disimak di room utama. Nanti setelah kuis, nanti ada sesi foto bersama juga Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan live dulu dari sesi Zoom meeting kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya, Bapak dan Ibu. Saya pamit dan untuk materi kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu mohon menunggu sebentar, Bapak dan Ibu, nanti sebentar lagi kita akan kembali ke utama. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mau ngobrol, Bapak dan Ibu bisa langsung ditanyakan saja di sini Bapak dan Ibu. Pak Malik, pertanyaannya seperti apa, Pak? Pak Malik, foto bareng yuk. Baik, Bapak dan Ibu ke lift breakout room-nya dan kembali ke room utama dan Ibu.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah ikut pelatihan semua ya. Gimana? Boleh dong dihidupin dulu mikrofonnya. Kalau yang coba deh saya mau ke Pak Sudarta, SPD operator Miss Darul. Boleh deh diaktifin dulu Bapak. Ya, Bu. Halo, Assalamualaikum Pak. Gimana Pak pelatihannya? Waalaikumsalam. Lancar Pak? Alhamdulillah lancar, Bu. Tadi pematerinya dengan Tata siapa Pak? Kata siapa ya? Lupa. Aduh. Tata Syafira. Oh iya. Wafa. Tata Syafira. Wafa apa Syafira? Wafa. Oh, Wafa. Oke deh. Gimana Pak? Sudah berhasil untuk registrasi pordinya? Kalau registrasi udah, lisensi juga udah. Paling yang belum coba tuh pengumuman itu. Belum saya coba yang pengumuman. Oke, nanti bisa coba-coba dulu Pak yang pengumuman. Nanti bisa langsung dihapus dulu. Karena kan masih testing dulu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Bapak Sudarta. Oke, satu lagi deh saya mau ngecek untuk bunda-bundanya. Di sini ada Bunda Pita Puspitasari. Assalamualaikum Bunda Pita. Waalaikumsalam. Ya Allah, semangat banget ya Bunda ya. Gimana Bunda di room 1 atau room 2? Room 2. Room 2. Room 2 berarti sama Teteh Wafa. Teteh Wafa. Oke deh. Gimana Bunda? Udah selesai registrasinya? Ada yang kendala Bunda? Belum sih, belum dicoba. Belum sampai upload siswa baru gurunya saja. Oke, siap. Nah, nanti bisa di-uploadin ya Bunda ya. Nah, nanti kalau misalkan udah di-upload, nanti dari orang tua siswa dapat notifikasinya. Nah, itu bisa langsung melakukan pembayaran maupun dari pengumuman juga sudah terlihat. Gitu deh. Oke. Bunda sudah ada website di sekolahnya? Belum. Nah, nanti kalau misalkan udah di-upload semua, sudah sudah di-upload, kemudian dari sisi guru-gurunya sudah di-upload juga. Nah, bisa langsung diinformasiin aja ke tim kalau minta dibuatin websitenya Bunda gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bunda. Ya, sama-sama. Nah, Bapak dan Bapak dan Ibu yang masih terkendala saat registrasi ke portal digital, atau masih bingung nih gimana sih kalau menambah data siswa, kemudian cara mengupload untuk pengumuman. Nah, Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk langsung diinformasikan ke grup masing-masing jenjang. Nah, di situ Bapak dan Ibu langsung bisa diinformasikan aja kendalanya, nanti akan dibantu oleh tim jaringan IDN. Atau Bapak dan Ibu juga mau langsung nih, bisa langsung diinformasikan ke CS jaringan IDN. Nah, nanti akan terjawab semua kendala ataupun kebingungan yang Bapak dan Ibu alami. Gitu deh. Nah, karena udah menunjukkan pukul 3 ya, waktunya Bapak dan Ibu cari bukaan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan foto bersama nih Bapak dan Ibu semua. Bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Nah, nanti dari tim operator dari jaringan IDN akan mengirimkan foto-foto tersebut ke dalam grup. Oke deh. Akang Ica atau Kang Alhafiz boleh dibantu untuk foto kameranya? Suaranya. Ada suara. Oke deh. Dari tim Infra Digital Nusantara boleh Oke, baik. Saya dibantu Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Ini akan bentar.
Oke, siap. 1, 2. Baris kedua 1, 2, 3. Baris ketiga 1, 2, 3. Baris keempat 1, 2, 3. Baris kelima. Oke, siap. Terima kasih banyak tim dari Infra Digital Nusantara. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengikuti pelatihan operator pada siang hari ini. Semoga ilmu, kemudian puasanya lancar, berkah selalu ya Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa dapat berkumpul lagi di acara-acara selanjutnya. Nah, dari saya, Aziza, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kuisnya